Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Forestio Asgar dengan NIM 2019310051 yang akan menjelaskan pertama untuk materi presentasi kelompok saya, yaitu perjuangan mempertahankan proklamasi. Nah, poin yang saya akan jelaskan ini pada tahun 1945. Oke. Yang pertama, 17 Agustus tahun 1945. Pada tahun inilah atau tanggal ini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dibacakan atau dikeluarkan. Berikutnya tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden kala itu. Lalu berlanjut di 2 September 1945, pembentukan kabinet pertama yang terdiri atas 16 menteri dan 8 gubernur untuk wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu di tanggal 8 September 1945, Tentara Sekutu dan Tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NICA mendarat di Indonesia. Lalu tanggal 29 September 1945, pendaratan Tentara Sekutu Allied Force Netherlands East Indies sebanyak 3 divisi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Lalu di 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai dibentuk. Tanggal 13 Oktober 1945, pecahnya pertempuran di Medan area Tentara Pemuda TKR dengan Tentara Sekutu. Lalu di tanggal 15 Oktober 1945, tepat dini hari di Semarang terjadi pertempuran sengit antara TKR melawan tentara Jepang. Lebih dari 2.000 rakyat dan 100 pasukan Jepang tewas dalam pertempuran yang berlangsung 5 hari. Suasana menjelang peringatan pertempuran 5 hari di Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada Oktober 1945 terjadi antara pejuang dan tentara Jepang. Salah satu korban tewas yakni Dr. Karyadi, yang namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Semarang. Ini menurut Kompas. Lalu berlanjut tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu mendarat di Semarang untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, namun justru memicu pertempuran di Ambarawa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Lalu di tanggal 10 November 1945, di Surabaya, Inggris mengultimatum pejuang Indonesia menyerahkan senjata pukul 6 pagi, namun hal tersebut tak dihiraukan. Pertempuran sengit pun pecah hingga awal Desember 1945. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kekuasaan dari tangan Jepang, namun justru memicu pertempuran di Ambarawa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Lalu di tanggal 10 November 1945, di Surabaya, Inggris mengultimatum pejuang Indonesia menyerahkan senjata pukul 6 pagi, namun hal tersebut tak dihiraukan. Pertempuran sengit pun pecah hingga awal Desember 1945. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Somi, NIM 2019-310048, Prodi Agribisnis. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perjuang mempertahankan proklamasi pada tahun 1946 dan pada tahun 1947. Yang pertama, 26 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menjadi Tentara Republik Indonesia. Yang kedua, 21 Februari 1946, di Padang terjadi pertempuran besar antara Inggris dan pasukan Indonesia, tempatnya di daerah Rimbo Kaluang. Yang ketiga, 23 Maret 1946, Inggris multimatum agar Bandung Selat dikosongkan dari pasukan Indonesia. Yang keempat, 15 November 1946, pemerintahan RI dengan pihak Belanda mendatangi perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang berikut pada tahun 1947,
Yang pertama, 1 Juni 1947, perang terjadi di kota Palembang antara laskar-laskar perjuangan dan tentara Indonesia melawan tentara Belanda yang mengacau. Yang kedua, 3 Juni 1947, laskar-laskar perjuangan yang ada di Indonesia digabungkan dengan TRI sehingga berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, 21 Juni 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah pertahanan Indonesia. Perkenalkan, nama lengkap saya Lukas Keda, NIM 2019 31 0030, Prodi Agribisnis. Di sini saya melanjutkan materi yang ketiga, yaitu 17 Januari 1948, pihak RI dengan Belanda menandatangani perjanjian Rennfly. Nama Rennfly diambil dari nama kapal Amerika Serikat yang dijadikan tempat perundingan tersebut. Selanjutnya, 18 September 1948, di kota Madiun terjadi pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, 7 Agustus 1949, pasukan TNI di daerah Surakarta melancarkan serangan ke benteng-benteng Belanda di kota Solo. Selanjutnya, 17 Desember 1949, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Dan yang terakhir, 27 Desember 1949, di Istana Merdeka dilangsungkan upacara pengakuan atau penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Sekian dari penjelasan saya. Saya berikan ke materi yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Furnia Anul, NIM 2019 310031. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh perjuangan mempertahankan proklamasi di era modern. Yang pertama itu pengabdian ke masyarakat. Terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan oleh para pemuda. Selain terlibat aktif di salah satu organisasi kampus, mahasiswa juga ikut dalam melakukan kegiatan sosialitas sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat. Yang kedua itu mendukung perkembangan produk dalam negeri. Banyak dari anak muda Indonesia yang lebih merasa bangga saat menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Tanpa disadari, hal tersebut justru mematikan pertumbuhan dari brand-brand lokal yang beberapa di antaranya juga memiliki kualitas yang tidak kalah dengan brand luar. Saat ini begitu banyak brand asli Indonesia yang bermunculan dalam berbagai bidang, salah satunya yang bergerak di bidang jual beli online dan muncul dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet seperti Tokopedia dan brand lokal lainnya. Perkenalkan, nama saya Anastasia K2Lelu, NIM 2019 310035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang terlibat dalam menunjukkan sektor pendidikan. Aset terbesar dari suatu negara bukanlah sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusia dari negara tersebut. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Pembenahan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Menurut Sunarto, pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emiliana Darurat Longa, NIM 2019 310050, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir
tentang saling menghormati dan berbagi. Saling menghormati dan berbagi merupakan kunci dari kesatuan bangsa kita. Menerapkan prinsip setara, bersaudara, dan saling berbagi satu sama lain, itulah kalimat yang diucapkan oleh salah satu aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia, Deara Sinta Lestari, saat ditanya mengenai caranya untuk mengisi kemerdekaan. Sikap saling menghormati memang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan rasa saling menghormati, maka tidak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya. Itulah materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih.